Goto yang lagi rame. Goto ya. Kita langsung share chart ya. Nah, lu. Kok jadi gede gini? Sebentar. Nah, oke, kita lihat ya. Goto. Sebentar. Kalau kita lihat sini Goto. Salah. Oh iya nih dia benar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Goto itu gimana sih? Kita coba lihat yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalnya secara modulnya kita di TradingView ini benar-benar nggak bagus nih. Ini benar-benar wah pokoknya ini udah nggak boleh sedang punya lah istilahnya seperti itu. Ini very strong downtrend. Tapi kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhana, kita menggunakan moving average di sini, maka bisa dilihat nih bahwa Goto ini trennya itu masih sangat jelek. Kalau kita pakai MA 50, 100, 200, 200-nya belum ada karena belum setahun. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini pada dasarnya nggak untuk dibeli. Oke, I got it. Kenapa orang pada ramai ngomong Goto? Ini volume gede terus ya. Volume gede 2 hari di sini. Tapi trennya kayak gini. Jadi technically gimana? Technically kalau kita lihat ini kan sekarang berada di area support nih. Mana dia nih? Nih area support di sini, maka dia potensi rebound nggak? Yes, potensi rebound. Reboundnya ke berapa? Ada 2 nih. Antara di sini, atau di sini. Nah, upside-nya berapa dong? Jadi kalau dari harga closing tadi itu kurang lebih mungkin sekitar 11%-an. Atau kalau setinggi-tingginya itu 30%. Tapi let's play moderat aja ya. 12%-an gitu. Tapi, by the way, yang jadi pertanyaan adalah gini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen banget beli Goto, pertanyaan gini. Kenapa Goto? Kenapa nggak lain? Yang lain? Kenapa cari yang masih strong downtrend? Kenapa nggak cari yang udah mau uptrend di sana? Karena apa? Karena bentuknya aja ini tuh masih very very strong downtrend gitu. Jadi kalau mau coba spekulatif buy silakan. Ini targetnya nih di sini kurang lebih ya 220. Tapi kalau saya lebih baik cari yang lain. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kita coba lihat ada pertanyaan lagi nggak di sini? Insight-nya HMSP Pak Rio. Oke, kita lihat ya HMSP. Oke, nah jadi gini teman-teman. HMSP sebentar, saya pakai modul dulu. Lihat bottom reversal di sini nih. Ini bottom reversal udah naik. Kalau gitu artinya nih. Nih ya. Ada 2 hal nih. 1 2. Oke, di sini 3. Kelihatan nggak? Jadi ini adalah kedua kalinya setelah HMSP itu ambles parah, dia kembali ke atas MA 200. Which is itu menarik. Kenapa? Kalau dia bisa bertahan di atas MA 200, maka tendensinya adalah bisa mengakhiri tren turunnya. Jadi saya nggak bilang bisa uptrend, tapi tren turunnya sudah relatif udah selesai seperti itu. Tapi kalau melihat historisnya, dimana setelah dia naik MA 200 naik tiba-tiba ambles, maka pelajaran dari sini apa? Pelajaran dari yang kemarin adalah dia harus bisa konsolidasi dulu di sini. Kayak gitu teman-teman. Dia harus bisa konsolidasi dulu. Jadi jangan naik terus gitu. Jangan naik terus. Kayak mana? Kayak ini. Nggak boleh nih. Kenapa? Rapuh naiknya. Ambles lagi. Jadi dia harus bisa konsolidasi dulu. Setelah konsolidasi baru deh kelihatan potensi untuk naiknya. Jadi setelah konsolidasi. Kalau belum konsolidasi, saya sih lebih baik enggak. Lah gimana dong? Goto enggak. HMSP enggak. Mau ngapain dong? Jangan maksa trading. Poinnya di sana. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita coba lihat lagi, ada pertanyaan lagi nggak di sini?
Friend, ada apa dengan friend? Masih jadi friend kita nggak? Coba ya. No, berat. Sudah sebaiknya diakhiri friendnya ini. Nih, senaik-naiknya friend, dia ketahan semua moving average penting di atas dia. Jadi bagi saya sih enggak lah. Cukup jadi friend aja, tapi jangan dibeli friendnya. Gitu ya. Lanjut. Jadi teman-teman, jadi kita itu kalau trading kita harus selektif. Jangan sampai karena saya suka sahamnya, atau yang paling bahaya itu apa sih? Saya suka story-nya. Wah, itu bahaya. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang paling bahaya. Saya suka banget sama story-nya, potensinya, dan lain-lainnya. Tapi belum kelihatan di laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu bahaya banget teman-teman. Kita akan bisa rugi gede dan kita kecuci otak. Ada nggak trader yang tanda kutip kecuci otaknya? Ada. Kenapa? Dia begitu suka dengan satu saham yang ternyata jelek gitu. Kalau bagus itu oke gitu ya. Tapi kalau ternyata itu jelek, hati-hati teman-teman. Kita nggak rasional lagi. Lanjut. Kita lihat di sini dari Pak Surya TJ. Malam Periau, INKP nggak bentuk bullish flag kah? Nah Pak, kalau ngomong INKP, kayak saya lebih akan seneng dengan tekim. Tapi let's see, kita lihat di sini. INKP. Nah, oh by the way, yang mau saya ingetin juga di sini, HMSP. HMSP itu dulu pas naik, dia akhirnya ambles lagi kan kayak gitu kan. Beda sama INKP yang udah naik, konsolidasi rata. Ini lebih bagus. Tapi alangkah baiknya kalau dia konsolidasi di bawah. Nah, untuk INKP lagi ngebikin bullish flag nggak? Kita ilangin aja dulu MA-nya. Mirip-mirip Pak. Cukup mirip lah bullish flag. Tapi kalau saya lihat ini bukan bentuk bullish flag karena masih agak lebar. Dia harus lebih rapi Pak. Harus lebih apa ya? Lebih turun gitu. Dan saya lebih suka melihat tekim. Tekim ini bukan bullish flag, tapi tekim ini nih kombinasi ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kombinasi menguji support yang dulu adalah resist gitu kan. Lalu dia membentuk pola somehow agak mirip seperti cup and handle di sini. Wah, ini saya hilangin nih. Nah, kalau kita pasang moving average 1, 2, 3, wah, dia konsolidasi dulu, bukan naik dulu. Ini biasanya lebih sehat. Lebih sehat di sini. Coba kita lihat pakai modul profit trader di sini. Wah, ini cakep Pak. Ini cakep nih. Coba ya kita ganti ya. INKP. Nih, INKP naiknya nggak bagus nih. Ini nggak bagus nih. Awalannya kurang oke. Bottom reversal nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya tekim, nih bottom reversal kelihatan dari merah mulai putih, support naik, breakout. Nah ini adalah bottom reversal. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, maka PR dari balik ke INKP dulu karena tadi tanya INKP. Jadi kalau INKP secara teknikal ini belum terlalu oke, walaupun menarik selama dia di atas support merah ini. Ini angkanya nih 8.700. Nah, kita balik ke tekim, saudaranya. Kalau tekim ini bisa ngelewatin garis biru titik-titik ini, which is itu di level 7.800. Wah. Ini in my opinion ini akan lebih bagus daripada INKP. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga menjawab ya Pak Surya. Lanjut, kita lihat di sini ya. Sekarang apa lagi ya? Mana dia? Tiba-tiba udah keturun. Saya mau make sure. Oke, ketemu. INDR kok dari Novianti. INDR, Indorama. Oh, udah lama banget Indorama ya.
Indorama. Nope, belum. Nah, ini ada potensi bottom reversal kalau warna merah ini sudah jadi putih kayak dulu di sini. Ini siap-siap, teman-teman. Kalau kondisi kayak gini kan terakhir masih merah ya, masih merah. Ini belum. Tapi kalau di bawah ini sudah putih, ini boleh pantau. Tapi untuk sekarang belum. Karena secara tren dia masih apa istilahnya? Dia masih downtrend. Sebentar. Ini kenapa kayak gini nih? Nah, gini. Oke, ini yang tadi Indorama. Tapi menarik loh. Boleh juga nih INDR. Ini boleh dipantau, tapi belum. Karena dia bisa jadi turun lagi. Tapi yang menarik di sini apa? Low-nya udah naik. Istilah gitu. Ini low-nya udah naik. Walaupun secara moving average ini belum oke-oke amat. Tapi secara tren ini sudah mulai stabil. Gitu ya. Ini adalah Indorama. Yang kita perlu tunggu adalah dia Ketekim. Nih, dia Ketekim. Gimana nih? Nih, tadi kan merah panjang nih. Kelihatannya di sini ya. Yang sisi kanan, ini merah panjang, mulai putih, ini biasanya bottom reversal. Mendahului moving average apapun. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. INDR udah. Lalu Cars bagaimana? Why Cars? Cars ini kalau nggak salah jelek deh. Cars gimana? Jelek. Nggak usah dulu pak. Nih. Kalau kayak gini modelnya akan lebih enak pakainya ini. Profit trader modul kita ya. Jadi dia udah break support nih di sini. Nih garis merah ini udah kejebol. Sebentar, ini kayak kurang jelas ya. Saya deketin dulu deh dikit deh. Ya udahlah ya. Nah, lebih enak. Oke, jadi dia udah jebol support. Nah, pantau di sini. Level berapa nih? 65. Kemungkinan besar 65 akan jadi swing low dia untuk nanti naik lagi ke sini. Kayak gitu. Ini titik-titik warna merah ini. Ini Cars. Tapi kalau secara boleh nggak saya beli untuk buy and hold? Waduh, jangan. Ini sahamnya jelek. Downtrend. Nih, dari sejak level dia tembus garis merah di sini, level berapa nih ya? 111, ini sudah harus dijual. Dengan demikian kita terhindar dari penurunan sebesar 35%. Gitu. Tapi kalau kita baru mau beli gimana? Nanti dulu. Mendingan tunggu turun di 65-an. Gitu. Lanjut nih. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Jenny Jaya Wirawan. Spill Koryo. Saham paling bagus buat invest 20 tahun ke depan. Kalau saya jawab nggak akan percaya nih. Bagi saya, yang paling bagus itu dua industri. Pertama itu bisnis keuangan. Bisnis uang tidak pernah mati, tidak pernah habis, selalu dibutuhin. Itu bisnis uang. Bisnis uang adalah bisnis satu dari 3 jenis bisnis paling tua di dunia. Gitu. 2 lainnya saya nggak mau ngomong karena agak absurd gitu ya. Tapi bisnis uang adalah bisnis yang paling tua di dunia dari tahun, teman-teman coba lihat umurnya Credit Suisse, UBS dan lain-lain sebagainya ya. JP Morgan itu usia berapa gitu. Dan mereka terus tumbuh gitu ya. Nah, apalagi di Indonesia yang lebih konvensional, itu biasanya akan lebih bagus. Adalah bisnis uang. Yang kedua adalah emiten yang memproduksi. Bukan emiten sebagai perantara. Bukan emiten yang stoknya terbatas. Tapi dia bisa memproduksi tanpa batas. Salah satu contohnya apa? Consumer goods.
gitu. Saya nggak mau spill lebih dalam mengenai nama emitennya karena Anda coba common sense dulu sendiri, karena kalau diomongin juga apa iya ya gitu kan. Karena ini panjang nih, 20 tahun nih. Jadi coba bayangkan, itu company 20 tahun lagi produknya masih dipakai, masih dibutuhin, masih dicari orang atau enggak, atau udah nggak penting sama sekali, kayak Walkman udah nggak dipakai, atau dia masih butuh, misalnya musik, misalnya seperti itu. Itu contohnya, Walkman-nya atau musiknya. Nah, dari tadi yang saya sampaikan mengenai industri keuangan ataupun produsen, kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan perut, itu bisa jadi consideration yang sangat menarik, karena bicara 20 tahun, bisnisnya harus sustain. Bukan bisnis yang lagi hot. Gue ini lagi hotnya ini barang A, gue jualan barang A. Lagi hotnya barang itu, gue jualan barang itu. Gitu ya. Gitu Bu Jenny. Kurang lebih di dua sektor itu. Oke, lanjut. Apalagi di sini? Kenapa nggak ada suara? Oh ya? Ini saya nggak ada suara ya? Tapi kayak enggak sih? Coba saya cek. Enggak kok. Harusnya oke kok. Ada kok. Mungkin volumenya yang belum digedein aja tadi. Oke, lanjut ya. Lanjut dari Bu Ana. Bu Ana. Malam Pario mau tanya, GGRM berpotensi double bottom. Let's see ya Bu ya. GGRM. Apakah berpotensi double bottom? Yes. Kita hapus dulu coret-coretannya. Kita pakai yang konvensional aja karena kita menggunakan pola double bottom. Nah, ini saya hilangin MA-nya. Untuk lihat pola jangan pakai indikator. Dan ini kelihatan banget nih. Wah, ini keren nih analisanya Bu Ana nih. Nih, seperti ini. Ini ada pola double bottom. Oke, ada pola double bottom. Kalau kita pakai target, maka target kenaikannya itu kurang lebih ada di sini. Minor target di sini. Ini potensi false break gitu ya. Itu potensi false break. Ini di sini, dan kalau kayak gitu secara moving average pasti ketemu biasanya. Nah, di area MA 100 lalu melewati MA 200. Biasa gitu, Bu. Dan ini akhirnya menutup gap. Nah, ini ada gap. Jadi target, nah kan, technical itu ditarik dari sisi manapun biasanya ketemu. Oke. Nah, jadi ini dia nih. Bisa Bu. 25.900 hingga 27.000, Bu. 27.000. Dan ini it's a double bottom. Let's see. Wait, kita coba pakai profit trader modul di sini. Nah, ya Bu, udah dari merah, udah mulai putih. Udah merah, putih, udah hijau. Jadi it's quite a good sign. Saya lebih suka GGRM daripada HMSP. Kalau ngeliat bentuknya. Di sana. Karena HMSP udah naik tinggi, dia pasti istirahat. Kemungkinan besar ya. Tapi GGRM baru memulai naik setelah dia istirahat, naik duluan sebelum HMSP. Menarik nih. Oke. Sip. Lalu dari Doni Nugraha. Malam kok ada insight saham apa yang buat di hold sampai akhir tahun? Susah. Oke. Gini. Pertanyaan saham apa yang layak di hold sampai akhir tahun? Itu pertanyaan yang paling sulit dijawab, tapi paling gampang dicari-cari jawabannya. Kebayang ya? Saham apa yang paling cocok disimpan sampai akhir tahun? Saham apa yang paling cocok disimpan sampai awal tahun depan? Itu pertanyaan yang sebenarnya paling sulit, tapi paling gampang dijawab orang. Pakai alasan, misalnya, dengan kondisi harga komoditas yang tinggi, dengan geopolitik yang mendukung harga komoditas yang tinggi, akhirnya kelihatannya saham-saham komoditi, berbasis komoditi akan menjadi yang menarik untuk disimpan sampai akhir tahun. Tapi tunggu dulu, udah naik banyak di sana, udah naik banyak, bahaya juga gitu. Atau nanti dibalik lagi, misalnya gini, komoditi, habis dari komoditi orang biasanya itu kalau batu bara orang belinya rumah, tapi kalau CPO yang booming orang belinya tuh elektronik, karena
lebih ke masyarakat bawah. Contohnya seperti itu. Nah, artinya kalau komoditi kita lihat udah tinggi, artinya kita harus pantau di sektor properti. Wah, itu susah banget ngejawabnya seperti itu. Kalau saya pribadi, akhir tahun, window dressing, ya kan? Window dressing. Window dressing biasanya itu bulan November ada koreksi. Nah, window dressing karakternya adalah blue chip. Nanti kita akan ada bagian IG live mengenai window dressing, oke? Nah, jadi window dressing biasanya yang mantep itu adalah blue chip. Kalau mau second liner, tunggu January effect. Gitu teman-teman. Jadi jangan beli second liner ketika window dressing. Jangan beli blue chip ketika January effect. Itu kebalik di sana. Kinerja IHSG ketika Desember jauh lebih bagus daripada Januari. Biasanya kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah gitu. Kenapa? Karena yang Desember yang naik blue chip. Nah, karena Januari yang naik adalah middle cap. Nggak bisa ngangkat IHSG terlalu banyak. Tapi cuannya lebih gede spreadnya. Kenapa? Middle cap yang gerak, blue chipnya diem. Jadi kalau ditanya saham apa yang bisa dibuat hold sampai akhir tahun, blue chip. Gitu ya Pak ya. Lanjut. Kita lagi di sini dari Huang Lina. Pak Rio boleh bantu jelaskan lagi perbedaan antara trend following dan investasi. Gini teman-teman. Saya analogikan properti aja deh, biar gampang. Invest itu lebih ke saya punya rumah, saya bangun, saya tinggal di sana, atau saya kontrakin ke orang, saya dapat kontrakan tiap tahun, tapi saya nggak jual-jual. Kenapa? Karena rumah itu nanti bisa dipakai untuk anak saya, anak pertama saya, atau anak kedua saya, atau anak ketiga saya. Anda tidak punya maksud untuk menjual, kecuali kepepet butuh duit. Itu investasi jangka panjang. Nah, kalau trend following itu mirip seperti momentum investing. Momentum investing apa? Oh, lokasi di sana lagi bagus loh, baru dijual nih perumahan-perumahan di sana. Saya mau beli deh. Kenapa? Nanti kalau daerah berkembang, harganya tinggi, siapa tahu saya bisa jual di harga yang lebih tinggi. Nah, itu kan trend following di sana. Kayak gitu, Bu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi poinnya adalah kalau kita beli saham ada tujuan dan maksud untuk nanti dijual, itu kalau menurut saya itu lebih ke trading jangka panjang atau pendek atau menengah di sana, atau momentum trading. Tapi kalau dibeli untuk anak dan lain sebagainya, tapi saya juga menikmati nih, ya kan? Tapi menikmati nih dividennya. Kalau properti, sewa properti saya bisa nikmatin untuk liburan segala macam. Itulah the real investasi. Lanjut ya. Lanjut dari Pak Aceh Pabi. Pak mau nanya, saya punya saham yang kena suspend. Gimana kalau suspend sudah dibuka? Apakah harus keluar atau simpan saja selama trennya masih bagus? Kalau tren masih bagus, simpan aja Pak. Tapi kalau di suspend tapi sahamnya trennya juga nggak bagus, jelek, bobrok, nggak kasih laporan keuangan lah, telat apalah, ada stempel dari bursa, mendingan sih lepas Pak. Mendingan lepas. Lanjut ya. Dari JK9205, Pak Rio, apakah pasang fake bid lalu tiba-tiba dicabut dan di ARB kan oleh bandar itu tidak melanggar peraturan BI dan mendapat sanksi? Saya rasa itu nggak melanggar aturan ya. Enggak kok. Logikanya enggak. Kita tahu dari mana kalau dia yang fake bid dan dia yang buang barang? Enggak deh. Enggak. Gini. Fake bid ya. Jadi gini. Pada dasarnya kita kalau menganalisa saham, kita harus sadar bahwa ada 3 karakter saham yang wajib terpenuhi supaya apa? Supaya kita bisa tahu ini saham bagus atau enggak. Pertama adalah karakter masa lalu. Karakter, konsistensinya. Dari dulu sampai sekarang pergerakannya gimana?
Cara naiknya, cara turunnya, bagaimana? Konsistensinya ada atau enggak? Kalau udah seperti itu, predictable atau enggak? Itu nomor 2. Nomor 3, likuiditas bagus atau enggak? Likuiditas bagus tuh nggak bisa lihat dari volume tinggi atau rendah banget, bukan. Yang penting adalah setiap hari ada transaksi, ketinggiannya ngacak. Itu dulu. Nah, coba perhatikan, saham yang dimaksud fake beat adalah saham yang tadi 3 syarat itu terpenuhi atau enggak. Kemungkinan besar 3 itu salah satunya nggak terpenuhi, Pak. Jadi, kalau salah satu nggak terpenuhi, maka kita nggak ada urusan dengan saham-saham seperti itu. Di sana. Kedua, kalau bicara fake bid, tiba-tiba ditarik, semua ada resikonya. Dia ngebid, pasang banyak, tau-taunya ada orang lain yang ngebuang, dia belum cabut bid yang dia maksud untuk dicabut. Habis nggak dia? Habis juga. Jadi siapapun tetap ada risiko di sana, Pak. Dan bicara pasang di bid, bicara pasang di offer, itu kan hak masing-masing pelaku pasar. Tinggal kita menganalisa ini saham, balik ketiga tadi, bergerak konsisten, predictable, likuiditasnya sehat. Kalau itu nggak terpenuhi salah satunya, ada kemungkinan itu kejadian fake bid lebih muncul, lebih besar peluang untuk munculnya. Nah, bicara mengenai bergerak naik konsisten, predictable, likuiditas bagus, nanti saya mau info aja bahwa kita nanti tanggal 26 November kita akan ngadain kelas terakhir untuk selamanya. Oke. Kelas terakhir untuk selamanya, kelas Systematic Trading Management. Jadi kelas Systematic Trading Management kan kita kan selalu ada kan tiap bulan ya. Dari sejak tahun kapan itu? Tahun 2016. Tahun 2016 itu dari tiap bulan kita adakan Systematic Trading Management sebagai kelas untuk mensupport ekosistem pasar modal. 26 November mendatang, bulan depan, itu akan jadi kelas terakhir untuk selamanya. Dan kelas tersebut akan diadakan secara hybrid. Online ada, onsite ada. Di Jakarta, teman-teman. Hanya di Jakarta. Jadi teman-teman yang bisa datang ke Jakarta atau di Jakarta, Anda bisa ikutan kelas onsite-nya. Sayang kalau online doang. Untuk teman-teman yang di luar kota, di luar pulau, atau di luar negeri, Anda bisa ikut kelas online-nya. Itu kelas hybrid. Jadi untuk onsite, kita hanya terima 15 orang. Dan untuk online, kita bisa terima 25 orang. Hanya itu aja. Dan itu akan menjadi kelas terakhir untuk selamanya, kelas Systematic Trading Management. Karena tahun depan kita udah nggak ada training STM lagi. Di sana. Nanti cek aja abis live ini selesai, di story-nya Galeri Saham, account Galeri Saham ini, Anda bisa lihat informasinya bagaimananya, pendaftarannya bagaimana, dan harganya berapa. Intinya adalah semua orang pasti bisa ikutan, asal ada niat. Oke? Nah, itu dia. Jadi, poinnya adalah selalu, jangan fokus di fake bid, fake offer, dan lain sebagainya. Fokus di sahamnya apa. Kalau sahamnya udah berkualitas, udah bagus. Kalau trennya bergerak, tren bagus, tren naiknya itu udah bergerak rapi, naik, dan lain sebagainya, kita kemungkinan besar akan nggak ketemu itu fake bid dan lain sebagainya. Karena saya rasa saya udah bertahun-tahun di pasar modal, saya nggak terlalu concern dan aware dengan fake bid lagi. Karena apa? Karena itu udah nggak kelihatan, itu udah nggak dilihat. Semoga menjawab ya Pak ya. Nah, oh ya, ngomong-ngomong, ini saya mau kasih lihat nih. Jadi konsistensi itu dilihat dari apa? Gini, konsistensi dilihat dari apa? Gini ya, misalnya nih, ada saham seperti Gajah Tunggal. Nah, disinilah fungsi dari kita memahami tren. Oke, coba kita lihat. Tuh, kelihatan nggak? Kalau dia gerak itu, dia selalu zigzagnya lebar-lebar. Di sini, lebar. Teman-teman bisa lihat ada garis-garis merah, garis-garis biru seperti ini. Turun ditembus, naik. Turun lagi, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Turun lagi, nembus yang merah ini. Turun, total naik lagi. Nah, ini bukan saham yang jelek, bukan. Tapi ini saham yang karakternya, geraknya itu tidak konsisten. Di sana. Ini ditandai dengan warna yang warna-warni seperti ini. Kalau saya ajak teman-teman buka moving average, maka kelihatan banget bahwa gerak sahamnya itu suka gini,
ke atas MA, ke bawah MA, ke atas MA, ke bawah MA, kadang ke atas MA, ke bawah MA, zigzag terus seperti itu karakternya. Nah, itu saham yang apa? Itu saham yang lebih cocok untuk buat swing trading, contohnya seperti itu. Tapi belum tentu ini ada fake bid. Tapi bisa jadi ada fake bid. Tapi bisa jadi itu fake bid yang gak disengaja. Maksudnya gimana? Mungkin kan, saya broker, Rio, tolong order beli saham ABCDE 1000 lot di harga 1000, 1000 lot di harga 995, 1000 lot di harga 990, 1000 lot di harga 985, dan 1000 lot di harga 980. Tebel dong bidnya kan? Bidnya tebel. Oke, udah mulai kena dikit-dikit, orangnya ragu. Nanti dulu deh, gue ada redemption nih, gue gak beli dulu deh, tarik semuanya. Fake bid gak? Fake bid itu gak boleh tuh. Loh, kok gak boleh? Kan gue ada redemption reksadana. Reksadana gue di redeem. Masa gue beli saham? Juga gak boleh beli saham. Malah gue harus jual saham. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi banyak hal mengenai bid dan offer. Dan that's why kalau kita nganalisa teknikal, kita nggak terlalu ngeliat ke sana. Tapi poinnya adalah apa? Poinnya adalah ini teman-teman. Volume itu harus ngacak. Harus ngombak. Harus ngajak teman-teman. Jangan sampai volumenya kayak WMUU. Mohon maaf, tapi saya mau kasih lihatnya dari sini. Volume yang bagaimana? Volume yang rata. Nih, ini rata nih. Ini rawan dengan fake bid. Kayak gitu teman-teman. Rawan dengan fake bid. Nah, untuk teman-teman kita bisa memahami konsep pergerakan seperti itu, maka kita harus, Anda boleh trading jangka pendek menengah gitu ya. Tapi yang harus Anda ngerti konsepnya itu adalah trend following dan systematic trading. Nah, itulah kenapa di tanggal 26 November besok itu akan ada kelas systematic trading management. Teman-teman coba cek nanti setelah live ini. Teman-teman bisa cek dan cek jadwal Anda dan pastikan ikutan. Karena apa? Karena itu benar-benar kelas terakhir. Kelas terakhir untuk selamanya. Wes, bahasanya gitu. Tapi bener, kita nggak akan bikin kelas itu lagi gitu. Oke? Nah, dan untuk teman-teman, by the way, untuk teman-teman yang ingin mempelajari tren, karakter harga saham yang bagus, karakter harga saham yang cocok untuk swing, melihat volume yang bagus atau enggak gitu ya, teman-teman bisa subscribe ke free newsletternya Galeri Saham gitu. Jadi kita ada newsletter yang setiap pagi jam 8 pagi itu mengirimkan email rekomendasi. Tapi ini based on technical ya, saham mana yang potensial, saham mana yang gak bagus, saham mana yang layak dibeli, saham mana yang layak dijual. Tentunya semua itu dengan kriteria systematic trading management dan sesuai dengan karakter yang tadi saya bilang, bergerak konsisten, predictable, dan likuiditas bagus. Nah, teman-teman bisa dengan gampang, hanya ketika live ini berlangsung ya teman-teman ya. Jangan ketika Anda nonton rekamannya. Nonton di Instagram rekaman atau nonton di YouTube. Kita akan upload nanti di YouTube juga. Jadi hanya ketika live ini berlangsung jam 8.05 nih ya. Hari ini, hari Rabu. Tulis email Anda di kolom komen di sini. Silakan tulis email Anda di kolom komen. Nanti tim kami akan bantu compile untuk otomatis dimasukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham sehingga Anda bisa mendapatkan ide-ide trading yang saham-sahamnya sesuai dengan karakter-karakter yang kita bahas dari tadi di sana, yang berbasis adalah tren. Jadi jangan lupa ya, tulis email Anda di kolom komen. Nanti tim kami akan compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter. Anda bisa daftar langsung sih di website galerisaham.com, tapi ngapain repot-repot. Mumpung ini live, Anda bisa tulis di kolom komen, karena setelah live selesai, itu semuanya kehapus. Beres. Gitu ya. Oke, lanjut. Lalu di sini kita coba lihat ada pertanyaan apa lagi di sini. Dari Ron 888. Malam kok, analisa teknikal lebih baik dipadukan dengan bid offer? Gak perlu. Pusing. Analisa teknikal adalah analisa harga dan volume. Anda pelajari dari manapun, buku manapun, guru manapun, tidak ada yang bilang bahwa analisa teknikal adalah analisa yang mempelajari pergerakan harga, volume, bid offer.
No. Saya mau ajak teman-teman lihat satu hal di sini. Ya. USD IDR. Oke. USD IDR. Bukan gitu deh. Kita buka sini deh. Kita buka ini ya. Nih. Klik bca.com. Ini ada USD IDR kan di sini kan? Nih. Ada USD dan IDR di sini. Nah. Kurs beli, kurs jual. Ini kan bid, ini kan offer. Kita nganalisa nggak sih? Antrian bidnya berapa? 15.566. Di bawahnya ada 15.560. Di bawah ada 15.500. Ada berapa? Ada berapa orang yang beli? Ada berapa orang yang mau offer jual? Ini kan bid, ini offer. Enggak kan? Ya nggak teman-teman? Nah, jadi di luar negeri sana, di luar Indonesia, bid offer tuh udah nggak ada. Hanya ada bid dan ask, bid dan offer, satu papan paling atas. Tebelnya lotnya berapa aja kita nggak tahu di sana. Dan mereka menggunakan analisa teknikal untuk trading di saham Amerika, Eropa, Hong Kong, Jepang, cryptocurrency, forex dan lain sebagainya. Itu nggak ada analisa bid offer. Jadi di Indonesia itu dicari-cari doang. Padahal nggak perlu, teman-teman. Padahal nggak perlu. Asal kita pakainya analisa teknikal murni. Tapi kalau kita nggak pakai analisa teknikal, kita juga nggak pakai analisa fundamental dengan mendalam, ujung-ujungnya kita mencari-cari metode yang bisa dianalisa, yang terasa bisa dianalisa, gitu Pak. Mungkin yes, bid offer bisa dianalisa untuk sehari 2 hari. Efeknya gimana dalam sehari 2 hari? Tapi in the long run, guys, BCA dulu harga 1.000, sekarang harga berapa? 8.000. Apakah bisa dianalisa dengan bid offer tiap hari? Gak bisa. Technical Pak, trend. Lanjut ya, lanjut. Lalu saya mau cek di sini pertanyaan lagi. HMSP tadi udah dijawab dari Alvin Nilia. Mana lagi ya? Nggak ada yang nanya. Akra, Mas Den with Papyrus. Nah, Akra gimana Pak Rio? Coba kita lihat ya. Akra. Mana dia Akra? Nah. Oke, Akra. Akra juga tipe saham yang kalau naik itu swingnya lebar, teman-teman. Swingnya lebar. Nih kelihatan kan? Lihat di sini ya. Swingnya itu lebar. Nih, lihat yang kanan nih. Dia udah naik, tembus biru, dia turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, dan lain sebagainya. Ini karakternya. Kalau Anda hanya menggunakan moving average, ini nggak bisa. Nggak kelihatan. Nggak kebaca. Terlihat rapi, oh dia selalu di atas MA seperti ini. Tapi karakter tuh baru kelihatan kalau kita menggunakan fraktal. Nah, fraktal ini digunakan salah satu di Profit Trader modul ini. Ini kelihatan bahwa ini tipe saham yang kalau naik itu zigzag. Beda dengan apa yuk? Beda dengan tipikal saham kayak misalnya Adi. Adi lagi jelek teman-teman. Saya nggak rekomen Adi untuk sekarang. Tapi Adi kalau rally ini rapi banget. Aduh, cakep banget kalau dia rally. Tuh, kelihatan nggak? Harganya itu selalu di atas tangga. Tangganya selalu naik, dan selalu dia di atas tangga. Beda sama tadi Akra. Oke? Atau yang dulu nih, yang ketika akhir tahun 2020 atau 2021 awal ya. Nih kelihatan nih, tipikalnya. Jadi Adi itu saya sangat suka kalau lagi rally. Tapi kalau lagi downtrend, turunnya konsisten juga sama kayak naiknya. Nih, naiknya rapi banget di sini. Nah ini enaknya kalau kita menggunakan garis-garis seperti ini yang nggak bisa kita lihat kalau kita pakainya adalah ini MA. Ini nggak kebaca. Tuh, ini kan yang tadi kan, ini nggak kebaca. Nah jadi itu tipikalnya, ya.
Jadi untuk Akra nggak terlalu oke. Lalu kita coba lihat lagi DSNG. Udah lama nih saya nggak lihat. No, nggak masuk. Di bawah MA 200. Lanjut ya. Dari Doni Nugraha, Inside Medco. Yuk kita lihat. Medco secara teknikal, lihat di sini ya. Secara teknikal ini tuh dia uptrend lagi nih. Tuh, habis konsolidasi dia naik lagi. Dan dari kemarin-kemarin dia berada di atas MA semua. Ini bagus. Tapi kalau mau lihat lebih jelas, pakai profit trader modul di sini. Oke. Pakai profit trader modul di sini, maka kelihatan bahwa Medco ini dia kemarin habis konsolidasi. Nih. Habis konsolidasi. Ini area swing low-nya, ini ada area swing high-nya. Yang titik-titik biru ini ya. Kelihatannya di sini ya. Nah, dengan kenaikan 3 hari terakhir ini, maka dia sudah berada di atas area konsolidasinya yang menunjukkan yang jualan sudah habis, yang beli masih mau beli. Maka tendensinya adalah dia masih akan cenderung bergerak uptrend. Targetnya ke berapa? Kurang lebih 1.300 mungkin masih mungkin. Masih masuk akal. Not bad. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Lanjut. Dari Duta Shampoo. SCMA kok valid double bottom kah ini? SMA tuh tidak pernah valid. SMA itu tidak pernah valid. Udah naik dikit turun lagi. I'm sorry, tapi karakternya seperti itu. Karakternya seperti itu. Jadi dia naik nih, nanti turun lagi. Itu tipikal dia. Salah? Enggak. Itu karakternya. Karakter trader di SMA tuh kayak gitu. Hit and run. Kayak nendang bola. Kan SMA itu kan rame kalau ada siaran liga ini liga itu kan. Itu jadi karakter tuh kayak pemain bola. Tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Yes, memang dengan arah tertentu gitu. Tapi geraknya tuh kayak lagi dribble bola. Saya nggak cocok. Jadi no comment. No comment gitu ya. Oke, lalu lanjut. Saya mau coba cek ya di sini teman-teman ada pertanyaan yang lebih ke konsep nggak? Lebih konsep. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Bu Huang Lina. Bagaimana juga cara cut loss untuk trend following? Thank you Barrier insight-nya. Jadi gini, kalau kita bicara trend following, maka cut loss-nya harus pakai technical. Kalau kita bicara invest, maka cut loss-nya harus dari sisi fundamental. Bahkan sebelum laporan keuangan keluar. Contohnya, saya setiap ke warung, ibu-ibu belinya itu shampoo itu. Tapi sekarang setiap saya ke warung, gak ada lagi tuh orang-orang yang beli shampoo itu. Sebelum laporan keuangan keluar, lebih baik saya sudah buang dulu. Tapi saya harus analisa, itu shampoo gak ada yang beli karena gak jual, karena habis mulu, atau karena orang nggak beli karena nggak laku, karena udah ada saingan lain, merek lain, company lain. Contohnya seperti itu. Itu fundamental. Kalau technical berbasis trend following, maka exitnya harus menggunakan technical. Contoh. Tadi ada pertanyaan mengenai, saham apa ya? Di atas tuh ada nanya sama apa, kita sempat bahas kok. Cars. Ya, Cars. Nih ya. Cars. Dia kan uptrend di sini. Kapan saya harus jual? Jadi jual itu ada 2 hal. Jual itu karena sudah untung. Oke, karena sudah untung saya mau jualan, atau saya beli di pucuk, saya harus cut loss. Nah, teman-teman lihat garis merah ini. Ini levelnya adalah berapa? 111. Jadi secara moving average mungkin akan berbeda. Exitnya levelnya di mana. Tapi kalau secara fraktal seperti ini di profit trader modul, ini saya selalu pakai profit trader modul karena nggak banyak mikir aja. Saya malas mikir lagi soalnya. Ini kita udah gunakan dari sejak tahun 2000 berapa ya? 2014 udah konsepnya udah ada gitu loh.
Udah 8 tahun gitu ya. Ini jual nih teman-teman nih, ini jual. Ini jual. Jangan punya sampai di sini. Gitu. Sedangkan kalau kita pakainya moving average, contoh nih, moving average baru terlihat jelek setelah di bawah MA. Sayang. Kalau kita pakai garis-garis, tapi intinya adalah Anda harus tahu di mana level jualnya. Kalau pakai garis-garis, maka dia baru jual di sini kan? Nah, gini dong. Seperti itu di sini. Jadi menggunakan fraktal, ini saya sebut fraktal, maka dia akan jauh lebih menarik untuk titik jualnya di sini. Kayak gitu ya, semoga menjawab ya Bu ya. Jadi intinya adalah kalau trend following, cut loss-nya harus menggunakan technical. Tidak mungkin cut loss menggunakan yang lain. Itu nggak mungkin. Oke, lanjut. Dari Bu Shelly Angkasa. Ini pakai aplikasi apa kok? Jadi gini, kita galeri saham, kita punya spesial indikator, itu premium indikator kita, itu yang berjalan di TradingView. Jadi teman-teman yang saya lupa bilang, artinya teman-teman kalau mau belajar teknikal, teman-teman harus pakai TradingView. Jadi di TradingView itu teman-teman bisa buka saham apapun, pakai indikator apapun, belajar apapun gitu ya. Cuma contoh yang tadi saya sebutkan itu, indikator yang saya kasih lihat itu adalah Profit Trader Module dari galeri saham, dan itu memang premium subscription. Tapi teman-teman bisa gunakan TradingView sebagai tools untuk belajar analisa teknikal. Ngomong-ngomong mengenai TradingView, kalau Anda belum tahu TradingView apa, kalau Anda belum pernah pakai TradingView selama ini, nanti abis live ini DM langsung, send message langsung ke Instagram Galeri Saham, minta link TradingView gratis dong, minta link TradingView gratis dari Galeri Saham. Nanti benefitnya 2. Pertama, Anda bisa pakai link tersebut untuk registrasi TradingView free. Anda bisa lihat grafik saham yang aplikasi yang tadi saya pakai. Yang kedua, kalau Anda merasa, oh saya cocok nih dengan technical, saya mau upgrade fitur TradingView saya lebih canggih ke tingkat pro gitu ya. Itu kan pasti harus berbayar tuh ke TradingView-nya. Itu akan ada paket spesial kalau Anda pakai link tersebut. Gitu ya. Lanjut. Dari Jumpscope. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Kok cara ngecek potensi emiten multi-bagger dari sisi technical analysis gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya jualan, saya bilang bisa. Tapi saya bilang nggak bisa. Kalau saya pengen ajak Anda trading, saya akan bilang bisa. Lu ikut grup gua. Tapi karena saya netral, saya bilang nggak bisa. Pertama, kita bisa tahu ini saham berpeluang naik atau enggak. Bisa. Tadi seperti pertanyaan Bu Ana mengenai GGRM. GGRM berbentuk pola double bottom ya Pak Rio. Itu udah sinyal bahwa Bu Ana tahu saham tersebut ada potensi kenaikan. Very good question di sana. Tapi ketika ditanya, GGRM bisa double nggak nih harganya? 2 kali lipat sampai akhir tahun? Nggak ada jawabannya. Jadi jawaban yang paling bagus, tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan adalah cari saham yang polanya mau naik. Ketika dia sudah bergerak naik, gunakan trend following method. Jangan tektok buy low sell high 3 kali ganti saham. Gitu Pak. Gak bisa. Cari emiten multi bagger, cari emiten yang bakal arah. Gak bisa. Gak bisa. Tapi kita bisa pelajari dari apa? Nih, lihat. Kita bisa pelajari dari karakter pergerakan harga. Contoh nih ya, contoh Temas. Ini saya tiba-tiba keinget aja nih. Temas. Yuk kita lihat. Tadi kan saya bilang bahwa untuk mempelajari karakter kenaikan harga saham, kita harus mempelajari masa lalunya. Tuh, masa lalunya. Tentu bisa lihat masa lalunya gimana. Kalau dia rally dari harga 330 sampai ke 1300 teman-teman, ini nggak main-main ya. Dari 330 harganya Honda HR-V, dia bisa naik ke 1300, harga 1,5 miliar seharga BMW seri 5. Coba lihat karakter naiknya, rapi nggak di atas tangga? Nih, rapi. Artinya ketika di suatu titik Temas misalnya sudah bagus lagi secara tren, maka dia
ada potensi jadi saham multi-bagger. Gitu teman-teman. Ini ada indikasi tapi belum solid di sini. Balik lagi, Adi. Saya balik ke Adi lagi. Adi sekarang jelek. Saya sih nggak mau sentuh. Mohon maaf. Tapi ketika Adi nanti rally lagi, dia akan punya karakter yang kayak gini. Tuh. Dari harga 600-an, dia rally sampai di harga 1000. Disuruh jual. Lumayan kan dari 600 sampai 1000. Tapi nggak multi-bagger. Ya memang nggak multi-bagger. Tapi dengan cara yang sama kita bisa dapat multi-bagger. Kalau sahamnya beneran multi-bagger. Gitu. Nih, contoh di sini lagi. Oke, dari harga 500 Adi rally terus dengan cara yang sama selama dia di atas support tren naik seperti ini. Kita nggak jual-jual, baru kita jual di level 1400. Nah, dari harga 500 di sini jadinya multi bagger 170% teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ini very good question. Kita bisa tahu nggak saham yang bisa jadi multi bagger? Enggak bisa. Tapi fundamentalnya bagus, nggak bisa. Tapi PBV di bawah 1, nggak bisa. Saya pernah kok ikutan right issue dan lain sebagainya, corporate action di saham yang PBV di bawah 1. 0,7 kali. Terbesar di industrinya. Menguasai lautan. Wih, Anda udah tahu dong kira-kira apa. Ujung-ujungnya apa? Disuspend. PBV berapa? 0, misalnya gitu. Dulu saya beli kenapa? Karena yakin multi-bagger. Itu tahun 2009. Dan akhirnya apa? Karam. Gitu ya teman-teman ya. Lalu saya mau tanya konsep lagi teman-teman. Saya mau cek konsep lagi. Jadi saya nggak jawab saham dulu ya. Karena saya rasa kita harus berimbang. Dari Pak Ivan Alim. Pak Rio, kapan Bapak mengadakan webinar retirement lagi? Waktu itu Bapak bilang mau mengadakan webinarnya di tanggal 18 Juni, tapi sampai tanggal tersebut webinar tidak diadakan. Yes Pak, mohon maaf Pak Ivan. Thank you banget udah bertanya, karena kita sangat sibuk secara keseharian kita dan saya pribadi. Jadi memang kelas retirement itu belum sempat diadakan lagi, tapi mungkin akhir tahun ini mungkin akan sangat mepet. Ya, let's see Januari ya Pak ya. Januari akhir mungkin kita akan agendakan. Jadi teman-teman, bicara retirement adalah apa sih? Jadi retirement itu adalah program training, workshop intensif. Semua bawa laptop, semua ngitung-ngitung pakai file yang sudah diberikan ke laptop Anda masing-masing. Kita akan belajar kebutuhan aset kita, investasi kita, passive income kita, dan lain sebagainya. Dan di akhirnya kita tahu saya harus invest itu kemana. Kalau ke saham seperti apa. Kalau ke obligasi seperti apa. Itu namanya retirement. Jadi thank you Pak udah diingetin Pak. Let's see akhir tahun ini mungkin enggak, cuman let's see awal tahun depan ya Pak ya. Thank you Pak udah di reminder Pak. Oke, lalu kita coba cek lagi di sini ada apa lagi ya? Dea Hadiawanti. Koryo, kalau tahun depan apa mungkin akan turun seperti waktu COVID? Why? Apakah toko diwajibkan tutup terus? Apakah apakah mall diwajibkan tutup? Enggak. Krisis terburuk bagi saya ya, COVID kemarin. Mau dagang aja nggak boleh. Mau pergi makan aja nggak bisa. Mau buka toko aja dilarang. Di sana. Kalau kita bisa survive kemarin, krisis yang katanya mungkin krisis, nggak akan seberat kemarin. Bagi saya. What doesn't kill you makes you stronger. Mall sekarang udah rame dan lain sebagainya. Oh by the way, ngomong-ngomong mall, oke? Catat nih teman-teman, Central Park di Tanjung Duren, Mall Central Park, hari Sabtu. Besok Sabtu. Tanggal berapa tuh?
besok Sabtu eh tanggal 29, oke? Mall Central Park Jakarta, tanggal 29 Oktober, Sabtu, jam 6 sore, 18.00 waktu Indonesia Barat, saya diundang oleh Trimegah Sekuritas dengan beberapa narasumber mereka seperti Bernard 88 dan Pak Fahrul untuk ngebahas mengenai market, mengenai makro, mengenai fundamental, dan saya mengenai trading strategi. Teman-teman kalau ada waktu, teman-teman kalau waktunya kosong, buruan merapat ke Central Park. Oke, Central Park, Jakarta, Sabtu, tanggal berapa sih? Tanggal 29. Pokoknya Sabtu besok deh. Pokoknya Sabtu besok jam 6 sore, saya dan teman-teman dari Trimegah akan ada talk show di lantai, pokoknya di lantai yang banyak makanan aja. Lantai berapa tuh? Lantai LG ya, LG. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sebelum acara ataupun nanti setelah acara. Dan teman-teman kalau mau bertanya apapun ya silakan feel free to ask. Dan sekalian lihat, is there any crisis di sana? Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih.